Halo teman-teman remaja, kita jumpa lagi di Bir at Home Santo Gabriel, Paroki Pulau Gebang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini, hari Minggu biasa kedua, tanggal 16 Januari 2022. Yuk kita mulai kegiatan kita hari ini. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat perlindungan dan kasih-Mu dalam seluruh hidup kami. Meski pandemi belum berlalu, kami tetap bersyukur karena kami dapat berjumpa lagi dalam Bir at Home. Tuhan, bimbinglah kami dalam terang Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami firman-Mu bagi hidup kami sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, hal apa nih yang dapat kita pahami dari bacaan kita hari ini? Yuk kita gali bersama. Pertama, mujizat. Peristiwa perkawinan di kota Kana amat kita kenal, ya, karena di situ terjadi mujizat Yesus yang pertama. Hal ini menegaskan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Teman-teman, tahukah kalian, ketika kalian bangun pagi, setiap pagi ya, dan menemukan dirimu masih dapat bernapas, itu adalah sebuah keajaiban. Ketika kalian dapat menjalani hidupmu setiap waktu, itu juga merupakan suatu keajaiban. Allah bekerja dalam seluruh hidup kita. Jika kita tidak percaya, akan membuat kita jauh dari Allah dan jauh dari mujizatnya. Percaya membuat orang sempurna, karena hidup kita sendiri sudah merupakan keajaiban. Teman-teman, sekarang kita masuk ke poin kedua dari makna yang dapat kita ambil dalam bacaan hari ini, ya. Yesus adalah solusi terbaik dalam setiap masalah. Yesus memiliki kekuasaan untuk mengubah kehidupan kita. Yang semula sedang kekurangan diganti dengan kelimpahan.
Yang semula mengalami kesedihan menjadi kebahagiaan. Orang yang putus asa menjadi berpengharapan. Dan juga saat kita kehilangan, lalu segera menemukan anugerah baru yang lebih baik. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi teman-teman ingat ya, ketika kalian menghadapi masalah, ingat, Yesus adalah solusi yang terbaik. Datanglah pada Yesus. Yesus selalu terlibat penuh dalam hidup kita. Teman-teman rasakan tidak? Sadari tidak? Ya, percayakan Yesus akan memberkati kita dan memberi kita kekuatan Roh Kudus, bahkan kekuatan penyembuhan jika kita memiliki iman dan percaya kepadanya. Kepercayaan adalah sumber kegembiraan dan ketidakpercayaan sumber penderitaan. Percayalah pada Yesus, Dia mampu mengubah hidupmu. Poin ketiga dari bacaan hari ini ya. Peran Bunda Maria. Yesus dan Maria sangat penting dalam hidup kita. Maria adalah perantara kita dengan Allah. Maria akan menyampaikan doa kita kepada Allah, bahkan akan meminta Yesus untuk menyelesaikan masalah kita, sebagaimana Maria meminta Yesus mengatasi masalah perkawinan di Kana. Bunda Maria adalah teladan iman bagi kita. Berdoalah, mohonlah pertolongan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Teman-teman, kita harus senantiasa bersyukur, ya. Kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita juga bersyukur kepada Yesus untuk banyak hal yang telah Ia lakukan dalam hidup kita. Ingat ya, kita harus selalu bersyukur dalam segala situasi. Dalam Ekaristi Kudus, kita juga bersyukur kepada Yesus atas berkat besar yang kita terima melalui tubuh kudusnya. Teman-teman, ayo kita membangun niat. Katakan dalam hatimu, aku harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupanku. Aku harus senantiasa bersyukur dalam seluruh kehidupanku. Teman-teman, sekarang ini kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2022. Untuk aktivitas hari ini, tuliskan keajaiban apa sajakah yang kalian alami sepanjang tahun 2021 silam. Kalian tulis di selembar kertas, diberi hiasan yang bagus, lalu kalian bisa tempel atau letakkan di meja belajar ya. Kalian doakan, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih untuk semua keajaiban yang telah kalian alami. Oke? Yuk, sebelum kalian beraktivitas, yuk kita nyanyi bersama dulu ya. Teman-teman, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik,
Terima kasih atas berkat-Mu bagi kami melalui pengajaran firman-Mu. Semoga kami mampu meneladani Bunda Maria dalam ketaatan, kesetiaan, dan kepasrahannya padamu. Semoga kami juga mampu senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pewarta kebaikan bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Ingat teman-teman, rajin berdoa, rajin belajar, senantiasa bersyukur, patuhi protokol kesehatan. Dan yang penting, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati.